Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Vicky Nasurilahi ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji ya. Namun, sebelum masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Jadi, akhlak terpuji itu merupakan suatu sifat-sifat manusia untuk berinteraksi dan bergaul kepada orang lain dengan cara yang baik. Ada banyak sekali ya akhlak terpuji, namun dalam materi ini kita akan membahas 4 akhlak terpuji saja. Nah, yang pertama pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adil, dan yang terakhir bijaksana. Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya. Apakah itu pemaaf? Pemaaf berarti orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, disengaja ataupun tidak disengaja, pasti kita pernah berbuat salah, bahkan mungkin hingga menyakiti sesama. Maka, sebagai orang yang beriman, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran Surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Dalam hadis Nabi dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat dan hadis tersebut dapat diketahui ya anak-anak bahwa sudah jelas sungguh mulia menjadi seorang yang pemaaf, yang senantiasa selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lalu, apa sih hikmah dari menjadi seorang pemaaf? Nah, hikmah dari menjadi seorang pemaaf yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang yang dimaafkan. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang itu bertakwa. Masuk ke materi yang kedua ya. Apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap diri kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjalankan kewajiban yang harus kita lakukan. Misalnya, ketika kita menjadi seorang pelajar, maka kita wajib untuk belajar dengan baik sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab kita sebagai seorang murid. Contoh lainnya nih, jika kita bermain dengan alat-alat permainan dan setelah selesai bermain, kita letakkan kembali alat-alat permainan ke tempat semula sebagai bentuk tanggung jawab kita karena telah mengeluarkan alat-alat permainan dari tempatnya. Lalu, apakah hikmah atau manfaat dari perbuatan bertanggung jawab? Nah, yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Dan yang terakhir, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Masuk ke materi yang ketiga ya. Apakah itu adil? Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempatnya yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberi hak kepada orang lain yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kebenaran. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Dalam ayat tersebut, kita ketahui bersama bahwa Allah menyuruh manusia untuk berbuat adil, karena adil itu dekat dengan takwa. Bagaimanakah contoh adil? Contohnya nih, misal kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita dan kita memiliki makanan, maka kita membagi sama rata kepada setiap teman kita tanpa membeda-bedakan. Lalu, apakah hikmah dari bersikap adil? Nih, yang pertama, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Masuk ke materi yang terakhir ya. Apakah itu bijaksana? Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 12, Allah berfirman yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk." Dari ayat tersebut dapat kita ketahui ya bahwa Allah meminta kita untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, yaitu dengan bijak, tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Secara umum, untuk menjadi seorang yang bijaksana adalah dengan cara menjauhi akhlak buruk yang ada. Namun, ada beberapa cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Nah, di antaranya, yang pertama, tidak emosional atau mudah marah. Yang kedua, tidak egois, yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, memiliki kasih sayang terhadap sesama. Dan yang terakhir, selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu, apakah hikmah dari sifat bijaksana? Nah, yang pertama, dapat terlaksananya suatu aturan karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sifat disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan suatu yang hak atau yang benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran.
Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah dapat mewujudkan sikap adil. Baik anak-anak, itulah penjelasan dari materi tentang akhlak terpuji ya. Dengan memiliki akhlak terpuji, maka akan tercapai kehidupan yang damai serta tentram. Sebagai hamba Allah yang beriman serta bertakwa, maka sudah sewajarnya untuk kita semua dapat menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kita, baik di sekolah dengan teman, di rumah dengan saudara, maupun di lingkungan sekitar kita. Semoga kita semua dapat memiliki akhlak-akhlak terpuji tersebut ya anak-anak, baik menjadi pemaaf, bertanggung jawab, adil, maupun menjadi orang yang bijaksana. Baik, tugas untuk materi ini silahkan anak-anak sekalian mengirimkan teks berisi pemahaman anak-anak terkait dengan sifat pemaaf, bertanggung jawab, adil, dan bijaksana ya, lalu dikirim ke Bapak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.